Pak Firdaus mohon tetap bersama kami karena kita sudah terhubung dengan Mas Reza Indragiri. Mas Reza, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, hasil pemeriksaan kejiwaan menyatakan bahwa pelaku ini mengidap skizofrenia. Apakah ini bisa berpengaruh terhadap jerat hukum pidana terhadap pelaku? Sesungguhnya kita hanya berhadapan pada dua kemungkinan. Pertama, apakah tersangka memang sungguh-sungguh memiliki kelainan jiwa tertentu ataukah tidak memiliki kelainan jiwa tertentu. Kita tentu mengandalkan pihak kepolisian untuk pada akhirnya menyimpulkan, walaupun proses penuntasannya menurut saya tidak di kantor polisi tapi tetap di ruang persidangan. Begini, kalau kita asumsikan bahwa tersangka ini katakanlah memiliki kelainan jiwa, kita patut punya kesamaan persepsi bahwa sesungguhnya kita tidak sedang berbicara tentang orang punya kelainan jiwa, bukan. Garis bawahnya adalah kita sesungguhnya berbicara tentang seorang tersangka pelaku pidana. Dengan garis bawah semacam itu, maka kita harus pandang setiap tersangka sebagai orang yang niscaya akan melakukan siasat apapun agar lolos dari jerat hukum. Ini cara pandang forensik, bukan cara pandang klinis. Dengan keinsafan bahwa tersangka pelaku pidana pada kasus apapun adalah orang yang memainkan strategi atau siasat, maka salah satu siasat yang mungkin mereka praktekkan adalah malingering alias pura-pura sakit. Karena kalau pada akhirnya mereka berhasil meyakinkan otoritas penegakan hukum bahwa mereka sakit, walaupun sesungguhnya hanya pura-pura sakit, maka sungguh keadilan akan menjauh dari kita. Itu satu hal. Yang kedua, kalau ternyata tersangka betul-betul meyakinkan dia memiliki kelainan jiwa tertentu ya, tidak seluruh kelainan jiwa, maka menurut saya proses hukumnya tadi saya katakan tetap harus berlanjut sampai ke persidangan. Kenapa? Kita tidak bisa terpaku hanya pada pasal 44 ayat 1 KUHP. Kita sudah tahu bersama isinya, bahwa orang-orang yang melakukan pidana tapi dianggap memiliki kelainan jiwa tertentu akan bisa kemudian diberikan peringanan atau bahkan bebas dari pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau kita buka pasal 44 ayat 2 KUHP, bunyinya kurang lebih bahwa hakim nantinya akan bisa memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan. Pasal ini saya tafsirkan bahwa pada akhirnya yang punya kewenangan untuk menyimpulkan apakah seorang tersangka nantinya terdakwa betul-betul punya kelainan jiwa atau bukan, sesungguhnya tidak berada di kepolisian, tapi berada di tangan hakim. Pasal 44 ayat 2 itu dengan demikian berimplikasi bahwa ketika terjadi kasus pidana yang tersangkanya adalah orang-orang punya kelainan jiwa tertentu, otoritas kepolisian tetap perlu melakukan pemberkasan hingga tuntas sampai berkas itu berada di meja hakim. Karena sekali lagi, hakimlah yang akan menyimpulkan, hakimlah yang akan memutuskan apakah terdakwa sungguh-sungguh memiliki kelainan jiwa atau tidak. Dengan kata lain, proses pengujian secara objektif tentang ada tidaknya kelainan jiwa ataupun apakah kelainan jiwanya pantas untuk diberikan pasal 44 ayat 1 atau tidak, itu tidak berada di kantor kepolisian, melainkan berada di kantor persidangan, di ruang persidangan. Oke, baik. Jadi dari sudut pandang forensik ada dua kemungkinan tadi itu ya, apakah memang betul mengalami penyakit kejiwaan atau bisa saja bersiasat. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Firdaus dan juga Mas Reza mohon tetap bersama kami karena kita harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang, kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.